Nah, dalam pertempuran awal nih dengan si Purple sendiri, Nika itu memang telah bangkit. Namun setelah mereka menghadapi Seraphim itu dan dengan kedatangan Admiral Borsalino bersama J. Garcia Saturnus sendiri, akan menjadi waktu yang tepat untuk kedua kalinya Nika mulai beraksi. Kami pikir nih Egghead itu memang akan ditakdirkan menjadi keviralan Nika lagi, karena sejak awal Dr. Vega-1 sudah menjelaskan bahwa Nika tak masuk dalam ensiklopedia buah iblis. Nika juga dikatakan prajurit masa lalu, serta Nika memiliki kelebihan lain dari semua tipe user buah iblis. Bahkan yang menjadi kehebohan kala itu dikatakan bahwa api matahari abadi Nika ini juga bisa sebagai sumber energi yang mampu membangkitkan robot kuno tersebut. Nah, dengan kedatangan J. Garcia Saturnus, kami rasa apakah Nika sama dengan apa yang ada dalam pikirannya itu? Asal-usul Nika itu mungkin akan lebih dijelaskan lagi ketika J. Garcia Saturnus melihat sang dewa penyelamat itu kembali lagi di hadapannya. Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Deatif Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa sang dewa penyelamat Nika yang akan menggila di battle final Egghead nanti. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, ada beberapa teka-teki misterius nih yang menjadi daya tarik tersendiri kemunculan Saint J. Garcia Saturnus. Karena dalam beberapa percakapan ia mengatakan era ini sangatlah kacau balau dan banyak masalah yang muncul di mana-mana. Dari sini kita berpikir setidaknya ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh kakek tua itu. Pertama adalah mengambil kendali Seraphim. Ya, kita pasti ingat nih, dalam jajaran tertinggi otoritas Seraphim itu bukanlah Vegapunk meskipun dia yang membuat mahakaryanya. Otoritas tersebut itu menjadi milik World of Government Gorosei. Alasannya sederhana, karena mereka lah yang membiayai eksperimen penelitian itu. Sekaligus alasan dibubarkannya Shichibukai karena pihak pemerintahan dunia menginginkan sesuatu yang mudah dikendalikan tanpa memiliki nalar seorang manusia. Dan Seraphim adalah jawaban dari itu semuanya. Dengan kondisi sekarang yang kita tahu semua Seraphim sudah dalam kendali Vegapunk lagi, ini tentu menjadi sebuah masalah. Dan kami pikir pertempuran Egghead itu secara garis besar juga serasa perebutan antar Seraphim. Nah, awalnya Sentomaru itu mampu membawa Seraphim nih karena otoritasnya lebih tinggi daripada CP0. Namun karena dilukai oleh CP0 nih mengambil alih semua itu, dan karena Stasis mengalahkan Lucci itu, akhirnya Vegapunk mengambil alih Seraphim melalui Lilith dan juga Edison. Nah, dengan kedatangan J. Garcia Saturnus ini akan mutlak nih Seraphim dalam kendali pemerintahan dunia akan ikut kembali kepada Gorosei. Dan tentu ini bisa membahayakan para orang-orang dalam kelompok Mugiwara sendiri. Dan sekarang pun sebenarnya Seraphim itu juga dalam kendali Vegapunk Yorkan yang dia kemungkinan akan berkhianat itu. Ya, kami pikir prediksi yang cukup masuk akal dengan kedatangan seorang Gorosei ke Egghead itu adalah dengan bertemu Vegapunk lagi. Karena dalam kasus J. Garcia Saturnus ini dia sudah sangat lama sekali bertemu dengan Vegapunk. Dia setidaknya pernah bertemu 1 kali di masa lalu. Di panel itu tertulis dia bergerak sendirian dan penuh dengan misi sangatlah misterius. Yang jelas nih akan sangat masuk akal dalam kedatangan J. Garcia ke Egghead itu berurusan pula dengan Dr. Vegapunk. Dan yang ketiga adalah Nika. Nah, salah satu prediksi terbesar kenapa J. Garcia Saturnus turun gunung ke Egghead itu karena dia mungkin ingin melihat Nika. Tahu kenapa? Nah, coba dengarkan. Saat kembalinya Nika nih sebab menjadi percakapan intens antara member Gorosei. Bahkan J. Garcia itu juga bersuara bahwa jika buah iblis Gomu-Gomu itu sudah diketahui publik dan nama aslinya diketahui itu sangatlah berbahaya. Itu adalah Hitoitonomi prajurit terkuat Nika. Nah, faktanya nih hanya beberapa orang yang diketahui pernah mendengar atau kasus Vegapunk itu pernah membaca sejarah yang tahu bahwa Nika itu di luar pemahaman orang awam karena tak masuk dalam ensiklopedia buah iblis sendiri. Dan faktanya itu tuh hanya ada dalam catatan sejarah manuskrip kuno di masa lalu. Belum jelas apa yang dilakukan oleh J. Garcia Saturnus setelah insiden tersebut. Tapi kami pikir nih ini memiliki misi khusus untuk melihat seperti apa Nika yang mereka bicarakan itu. Dan setelah kekalahan Kaido, tentu mereka para member Gorosei itu mengkhawatirkan jika Nika tambah semakin kuat lagi dan mulai terbiasa dengan kekuatan besar tersebut yang didapatkan dari Hitoitonomi.
Kita tahu bahwa sosok Nika sendiri itu konon dikatakan sebagai tentara terkuat dan dicap sebagai dewa yang menjadi pelindung para budak di zaman kuno. Kehadirannya itu sangat hangat dan menebarkan senyuman yang sangat khas. Dia mampu manipulasi segalanya dan Wano Kuni memperlihatkan bagaimana Nika itu mengajar Yonko sekelas Kaido sampai tumbang. Ia menggunakan teknik baju renggan, di mana itu tak lain dan tak bukan bersumber dari kemampuan Hanuman Kera Putih. Nah, Nika itu sudah ada nih ratusan tahun lalu sebagai simbol dari kekuatan besar kerajaan kuno. Ia muncul lagi dari jiwa Hito no Mitu, buah iblis yang sekarang melakukan transformasi pada tubuh Mugiwara Luffy. Nah, setelah bangkit nih awak keningnya itu dan bersumber dari transformasi yang dikatakan Hushu itu, seorang prajurit kuno legendaris yang bersimbolkan matahari. Kaido dibuat bertarung seperti mainan nih olehnya, dan kita bisa melihat nih bagaimana Luffy itu yang jelas-jelas berubah bak raksasa itu yang mencengkram tubuh Kaido dengan tangan kosong dan mengayunkan naga biru itu. Dan kita lihat nih, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil jika tidak karena awakening Nika tersebut. Sebagai tambahan informasi, Goro sendiri itu mengatakan jika buah iblis inilah yang paling mereka khawatirkan sampai saat ini, karena kekuatan itu sangatlah mengerikan dan karena bisa membuat imajinasi ke realita yang sesungguhnya. Semakin liar imaji sang pengguna, maka realita yang dimunculkan akan sungguh gila lagi. Nah, yang menarik kemarin ketika ia ditanya oleh Jewelry Bonnie seperti ini, Mugiwara, kenapa rambutmu itu bisa berubah putih seperti berada di pose buronan itu? Dan kapan bisa seperti itu lagi? Dan tahu jawaban Luffy seperti apa? Dia mengatakan seperti ini. Saat dirinya merasa bebas, ia bisa menggunakan mode itu lagi, karena menurutnya ia mendapati kebebasan ketika masuk ke dalam mode Nika. Dan itulah yang dikatakan oleh Luffy. Nah, kami rasa nih definisi dari Final Battle Egghead ini nanti Nika itu akan benar-benar bangkit sekali lagi. Tahu kenapa? Nah, setelah battle awal nih dengan Rob Lucci itu, Luffy kembali ke transformasi awalnya karena Nika sendiri masih punya batasan. Dan dengan kedatangan Admiral Kizaru bersama Jig Garcia Saturus, kami pikir mode biasa akan cukup sulit nih untuk mengimbangi mereka yang masih dengan stamina prima. Ketambang untuk menyelamatkan Vegapunk dan hancurnya Pulau Egghead itu, Nika harus dimunculkan lagi nih. Mungkin ini dengan datanya Jig Garcia Saturus yang akan ia tahu juga bahwa di Egghead menyimpan robot kuno tersebut. Di final battle nanti ketika Nika benar-benar bereaksi nih, ada momen robot kuno tersebut mungkin berkontraksi lagi dengan energi matahari milik Nika sendiri. Nah, Nika yang bersumber kepada energi matahari itu, dimana perubahan Nika sendiri yang disebutkan sebagai dewa kemenangan. Ini juga dikenal sebagai sang dewa matahari Nika. Dan inti dari api abadi yang dimaksudkan oleh Vegapunk Lilith atau bahkan Vegapunk yang mengatakan ia membutuhkan energi yang tak terbatas itu, kami pikir nih Luffy itu dengan Nika sendiri adalah jawaban pastinya. Nika adalah prajurit yang terhubung sejak era kerajaan kuno, di mana ia dikatakan sebagai dewanya para budak dan terhubung pula dengan manusia ikan. Nah, Luffy sendiri mungkin memang mustahil nih akan paham bagaimana caranya menggerakkan robot besar tersebut. Tapi dengan energi-energi yang Luffy tak sadari itu, mungkin saja robot itu akan bergerak sekali lagi. Nah, paling tidak nih prediksinya itu dia cuman berteriak sekeras mungkin kayak kemarin itu, dan ternyata bekerja kan. Nah, itu pas lagi hapusnya kala itu untuk Vegapunk karena robot tersebut meledak dan Vegapunk ada di sana. Atau memang robot tersebut merespons secara tak langsung dan langsung meledak karena mendengar sesuatu yang membangkitkannya. Nah, dimana seperti sebuah konsep resonansi nih, jika ada energi yang membuat sebuah benda berkaitan, maka akan ada interaksi tersebut. Nah, jika Borsalino akan benar-benar bisa melakukan serangan dadakan ke pulau itu, otomatis Roronoa yang akan menjadi perlawanan pertamanya karena dia sedang menjaga kapal Thousand Sunny. Nah, tetapi setelah itu Luffy lah yang mungkin akan mulai bereaksi, menunjukkan kemampuannya sekarang ini sebagai Yonko, Kaisar Laut Dunia Baru. Nah, dalam pertempuran final nanti nih, pada akhirnya Luffy sendiri dengan Nikanya akan mampu sekali lagi menjadi dewa penyelamat itu, khususnya untuk membawa Vegapunk ke sebuah pulau yang terhubung dengan kerajaan besar itu, Elbaf nanti. Ya, karena itu adalah salah satu misi yang akan dilakukan oleh kru Mugiwara sendiri. Itu akan menjadi pertempuran yang bagus dan lanjutan kisah yang menarik dalam saga One Piece di Egghead Final Battle ini. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai hipotesa sang dewa penyelamat Nika yang akan menggila di Battle Final Egghead nanti. Saya selalu guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.